Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami Barsid Aswaja TV. Kali ini kita akan menjelaskan sejarah singkat sekte Wahabi atau yang terkenal dengan Salafi Wahabi yang mempunyai jargon kembali pada Al-Quran dan hadis. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan komen, subscribe. Nama aliran Wahabi ini diambil dari nama ayah pendirinya, Muhammad bin Abdul Wahab, yang lahir di Najd, Riyadh pada tahun 1111 Hijriah yang bertepatan dengan 1699 Masehi. Asal mulanya dia adalah seorang pedagang yang sering berpindah dari satu negara ke negara lain. Dan di antara negara yang pernah disinggahi oleh pendiri ajaran Wahabi ini adalah Baghdad, Iran, India, dan Syam. Kemudian pada tahun 1713 Masehi, dia terpengaruh oleh seorang orientalis Inggris bernama Mr. Hamper yang bekerja sebagai mata-mata Inggris di Timur Tengah. Sejak itulah dia menjadi alat bagi Inggris untuk menyebarkan ajaran barunya. Inggris memang telah berhasil mendirikan sekte-sekte bahkan agama baru di tengah umat Islam seperti Ahmadiyah dan Bahai. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahab ini juga termasuk dalam target program kerja kaum kolonial dengan alirannya Wahabi. Mulanya Muhammad bin Abdul Wahab hidup di lingkungan Sunni pengikut mazhab Hambali. Bahkan ayahnya Syekh Abdul Wahab adalah seorang Sunni yang baik. Begitu pula guru-gurunya. Namun sejak semula ayah dan guru-gurunya mempunyai firasat yang kurang baik tentang dia, bahwa dia akan menjadi sesat dan menyebarkan kesesatannya. Bahkan mereka menyuruh orang-orang untuk berhati-hati terhadapnya. Ternyata tidak berselang lama firasat itu benar. Setelah hal itu terbukti, ayahnya pun menentang dan memberi peringatan khusus padanya. Bahkan kakak kandungnya Sulaiman bin Abdul Wahab, ulama besar dari mazhab Hambali, menulis buku bantahan kepadanya dengan judul Asy-Syawa'iqul Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahhabiyah. Tidak ketinggalan pula salah satu gurunya di Madinah, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi Asy-Syafi'i, menulis surat berisi nasihat. Wahai Ibnu Abdul Wahab, aku menasihatimu karena Allah, tahanlah lisanmu dari mengkafirkan kaum muslimin. Jika kau dengar seseorang meyakini bahwa orang yang ditawasuli bisa memberi manfaat tanpa kehendak Allah, maka ajarilah dia kebenaran dan terangkan dalilnya bahwa selain Allah tidak bisa memberi manfaat maupun mudarat. Kalau dia menentang, bolehlah dia kau anggap kafir, tapi tidak mungkin kau mengkafirkan as-sawadul a'zam atau kelompok mayoritas di antara kaum muslimin, karena engkau menjauh dari kelompok terbesar. Orang yang menjauh dari kelompok terbesar lebih dekat dengan kekafiran, sebab dia tidak mengikuti jalan muslimin. Sebagaimana diketahui bahwa mazhab Ahlus Sunnah sampai hari ini adalah kelompok terbesar, Allah berfirman, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin,
kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Dengan artian, Allah biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan. Dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Surat An-Nisa ayat 115. Salah satu dari ajaran Wahabi yang diyakini oleh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah mengkufurkan kaum muslim Sunni yang mengamalkan tawassul, ziarah kubur, maulid Nabi, dan lain-lain. Berbagai dalil akurat yang disampaikan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan tawassul, ziarah kubur, serta maulid ditolak tanpa alasan yang dapat diterima. Bahkan lebih dari itu, justru berbalik mengkafirkan kaum muslimin sejak 600 tahun sebelumnya, termasuk guru-gurunya sendiri. Pada satu kesempatan, seseorang bertanya pada Muhammad bin Abdul Wahhab seraya berkata, "Berapa banyak Allah membebaskan orang dari neraka pada bulan Ramadan?" Dengan segera Muhammad bin Abdul Wahhab menjawab, Setiap malam Allah membebaskan 100.000 orang, dan di akhir malam Ramadan Allah membebaskan sebanyak hitungan orang yang telah dibebaskan dari awal sampai akhir Ramadan. Laki itu bertanya lagi, "Kalau begitu pengikutmu tidak mencapai 1% pun dari jumlah tersebut, lalu siapakah kaum muslimin yang dibebaskan Allah tersebut? Dari manakah jumlah sebanyak itu? Sedangkan engkau membatasi bahwa hanya pengikutmu saja yang muslim." Mendengar jawaban itu, Ibnu Abdul Wahhab terdiam 1000 bahasa. Sekalipun demikian, Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menggubris nasihat ayahnya dan guru-gurunya itu. Dengan berdalih pemurnian ajaran Islam, dia terus menyebarkan ajarannya di sekitar wilayah Najd. Orang-orang yang pengetahuan agamanya minim banyak yang terpengaruh, termasuk di antara pengikutnya adalah penguasa Dariyah Muhammad bin Saud, pendiri dinasti Saudi yang di kemudian hari menjadi mertuanya. Dia mendukung secara penuh dan memanfaatkannya untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Ibnu Saud sendiri sangat patuh pada perintah Muhammad bin Abdul Wahhab. Jika dia menyuruh untuk membunuh atau merampas harta seorang, dia segera melaksanakannya dengan keyakinan bahwa kaum muslimin telah kafir dan syirik 600 tahun lebih, dan membunuh orang-orang musyrik dijamin syurga. Sejak semula Muhammad bin Abdul Wahhab sangat gemar mempelajari sejarah nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzdzab, Aswad al-Ansi, Tulaihah al-As'adi, dan lain-lain. Agaknya dia punya keinginan mengaku nabi. Ini nampak sekali ketika ia menyebut para pengikut dari daerahnya dengan julukan Al-Ansor, sedangkan pengikutnya dari luar daerah dijuluki Al-Muhajirin. Kalau seseorang ingin menjadi pengikutnya, dia harus mengucapkan 2 syahadat di hadapannya. Kemudian harus mengakui bahwa sebelum masuk Wahabi dirinya adalah musyrik. Begitu pula kedua orang tuanya. Dia juga diharuskan mengakui bahwa para ulama besar sebelumnya telah mati kafir. Kalau mau mengakui hal tersebut, dia diterima menjadi pengikutnya. Kalau tidak, dia pun langsung dibunuh. Muhammad bin Abdul Wahhab juga sering merendahkan Nabi Muhammad SAW dengan dalih pemurnian akidah. Dia juga membiarkan para pengikutnya melecehkan Nabi di hadapannya. Sampai-sampai seorang pengikutnya berkata, "Tongkatku ini masih lebih baik dari Muhammad karena tongkatku masih bisa digunakan membunuh ular, sedangkan Muhammad telah mati dan tidak tersisa manfaatnya sama sekali."
Muhammad bin Abdul Wahab di hadapan pengikutnya tak ubahnya seperti Nabi di hadapan umatnya. Pengikutnya semakin banyak dan wilayah kekuasaan semakin luas. Keduanya bekerja sama untuk memberantas tradisi yang dianggapnya keliru dalam masyarakat Arab, seperti tawassul, ziarah kubur, peringatan maulid, dan sebagainya. Tak mengherankan bila para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab lantas menyerang makam-makam yang mulia. Bahkan pada tahun 1802 Masehi, mereka menyerang Karbala, Irak, tempat dikebumikan jasad cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Karena makam tersebut dianggap tempat mungkar yang berpotensi syirik kepada Allah. 2 tahun kemudian mereka menyerang Madinah, menghancurkan kubah yang ada di atas kuburan, menjarah hiasan-hiasan yang ada di hujrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberhasilan menaklukkan Madinah berlanjut. Mereka masuk ke Mekah pada tahun 1806 Masehi dan merusak kiswah, kain penutup Ka'bah yang terbuat dari sutra. Kemudian merobohkan puluhan kubah di Ma'la, termasuk kubah tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat kelahiran Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali, juga kubah Sayyidatuna Khadijah, Masjid Abdullah bin Abbas. Mereka terus menghancurkan masjid-masjid dan tempat-tempat kaum solihin sambil bersorak-sorai, menyanyi dan diiringi tabuhan kendang. Mereka juga mencaci maki ahli kubur, bahkan sebagian mereka kencing di kubur kaum solihin tersebut. Mungkin cukup demikian untuk sejarah singkat Wahabi. Akan kami lanjut pada sesi selanjutnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi